Halo, selamat pagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, dosen kalian, Pak Wisnu, di pertemuan yang ketiga, perkuliahan online mata kuliah ekonomi mikro dengan topik materi permintaan pasar. Namun sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, jangan lupa untuk like and subscribe pada tombol di bawah ini. Pengertian pasar dan persaingannya. Pasar adalah momen dan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar yang bersaing atau berkompetitif secara sehat yaitu di mana harga tidak dipengaruhi oleh hanya satu orang penjual atau pembeli, namun dipengaruhi oleh banyak pembeli atau penjual, karena tiap penjual atau pembeli tidak memiliki peran yang signifikan menjadi penentu harga barang di pasar, kecuali ditentukan oleh mekanisme pasar atau intervensi oleh pemerintah. Adapun untuk membahas pasar ini akan dijelaskan dalam 3 slide PowerPoint yang berbeda atau 3 presentasi yang berbeda. Dan di presentasi kali ini saya hanya menjelaskan terkait permintaan atau demand saja. Dan penawaran maupun titik equilibrium akan dijelaskan pada presentasi berikutnya. Dan untuk penjelasan terkait permintaan atau juga disebut demand, yaitu sejumlah barang atau jasa yang dipesan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Adapun untuk hukum permintaannya atau juga disebut law of demand, apabila jumlah barang yang akan dipesan atau diminta akan mengalami peningkatan permintaan order, maka harga permintaannya akan kemudian menyesuaikan dan turun. Namun sebaliknya, apabila harga naik, maka permintaan atau pesanan jumlah barang akan mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya terkait hukum permintaan barang tersebut, mari kita simak contoh soal berikut ini terkait seorang pelanggan setia bernama Helen yang selalu berkunjung dan memesan kopi di Starbucks Cafe, dan jumlahnya setiap minggunya selalu meningkat. Sehingga dari manajemen Starbucks melihat adanya peluang untuk melakukan loyalitas atau customer engagement sekaligus menjadikan promosi kepada si Helen ini. Dan kita lihat dari peningkatan ini, mungkin maksudnya tadi untuk memberikan diskon dan retain ya, agar kepuasan pelanggan oleh si Helen ini makin meningkat. Dari waktu ke waktu yang dilakukan oleh si Helen membuat manajemen Starbucks Cafe memberikan semacam engagement atau loyalitas kepada customer spesialnya ini dengan adanya penurunan harga yang sesuai dengan hukum permintaan barang. Dan jika digambarkan dalam bentuk grafik adalah sebagai demikian. Pada minggu pertama dengan order sebanyak 4 cup masih dihargai dengan $6. Lalu pada periode berikutnya dia meningkatkan permintaan menjadi 6 cup dan diikuti dengan penurunan harga, sehingga pada akhir di bulan ini Helen telah memesan 28 cup dalam sebulan, sehingga total harga yang harus dibayarkan oleh si Helen sebanyak $116. Namun jika dirata-ratakan, secangkir kopinya hanya dihargai $4,1. Suka kopi latte di Starbucks ini ternyata tidak hanya si Helen, tetapi ada juga si Ken yang juga menyukai kopi latte. Walaupun peningkatan pesanannya tidak setinggi Helen, namun pesanan Ken ini akan tetap mempengaruhi harga barang tersebut. Karena total permintaan di Starbucks atau penjual adalah jumlah total keseluruhan permintaan barang,
dari semua pembeli yang memesan barang yang sama. Sehingga yang disebut sebagai grafik permintaan barang adalah grafik yang digambarkan oleh keseluruhan permintaan pelanggan, bukan hanya oleh satu orang pelanggan saja. Gambaran apa itu grafik permintaan dan berdasarkan hukum permintaan tersebut, sekarang kita coba telaah apa saja faktor-faktor penentu dari adanya permintaan. Yang pertama, intensitas kebutuhan atau tingkat kebutuhan. Yang kedua, perilaku atau selera konsumen. Ketiga, ketersediaan suplai barang atau jasa. Keempat, perkiraan harga oleh pembeli. 5. Daya beli sesuai dengan harga saat ini. Dan terakhir, adanya produk substitusi yang akan menggantikan atau mengancam produk yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor penentu dari permintaan. Dimulai dari yang pertama, yaitu intensitas kebutuhan atau tingkat kebutuhan dari si pelanggan, di mana hal ini terkait dengan teori hierarki kebutuhan Maslow, bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar di tingkat fundamental atau dasar harus terlebih dahulu dipenuhi, sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lain dapat disediakan, dan juga menjadi hal yang memotivasi si pelanggan nantinya. Sehingga dari faktor penentu permintaan, kebutuhan pembeli adalah faktor yang paling mempengaruhi adanya keputusan oleh si pelanggan. Kita lanjutkan dengan faktor penentu permintaan yang kedua, yaitu perilaku atau selera konsumen. Pada kasus tersebut di atas, Helen merupakan penyuka bahkan edik kepada kopi latte. Dari perilaku konsumennya, membuat dia menjadi pelanggan tetap dan setia untuk selalu membeli kopi latte setiap minggunya. Sehingga perilaku dari pembeli atau perilaku konsumen ini juga merupakan sebagai faktor yang menentukan, yang akan mempengaruhi keputusan pembeli untuk melakukan permintaan barang. Selanjutnya, faktor penentu yang ketiga yaitu ketersediaan suplai barang atau jasa. Seperti disebutkan dalam hukum permintaan, apabila jumlah barang yang akan dipesan atau diminta mengalami peningkatan permintaan atau order, maka harga barang tersebut akan kemudian menyesuaikan dan turun. Pada kasus tersebut di atas, ketersediaan bahan baku, stok biji kopi, dan juga barista yang mampu mengolah dan menyediakan kopi latte sesuai standar kopi kesukaan pembelinya, membuat ketersediaan kuantitas dan kualitas barang tersebut menjadi faktor keputusan pembeli, karena jaminan ketersediaan dan kualitasnya. Hal itulah yang membuat pembeli akan datang dan kembali memesan. Faktor berikutnya, yang keempat, yaitu perkiraan harga oleh pembeli. Sebelum membeli, pembeli akan terlebih dahulu mencari informasi harga. Walaupun ada beberapa barang yang harganya fluktuatif atau berubah-ubah, sehingga akan membuat membingungkan pelanggan, namun fluktuasi harga tersebut masih dalam range budget pembeli. Pengetahuan pembeli terhadap harga suatu barang menjadi pertimbangannya dalam menentukan keputusan pembelian. Faktor berikutnya atau faktor kelima yaitu daya beli sesuai dengan harga barang jasa saat ini. Dikaitkan dengan teori Maslow pada faktor yang pertama tadi, bahwa pembeli hanya akan menyesuaikan pendapatannya atau daya belinya dengan barang atau jasa yang paling dibutuhkannya. Sehingga untuk beberapa kelas ekonomi, contohnya kelas menengah ke bawah, tidak akan mencantumkan kebutuhan sekundernya atau tersiernya ke dalam kerajaan belanjaannya. Dan faktor keenam yang juga faktor terakhir dalam penentu permintaan yaitu produk substitusi. Variasi dari bermacam-macam produk akan memunculkan produk substitusi atau produk alternatif, dan nantinya akan mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang atau jasa tersebut. Pelanggan akan memutuskan pembelian didasarkan atas harapan atau tujuan yang ia inginkan. Jika hal ini tidak terwujud,
maka ia akan membandingkan dengan produk lain dan kemudian beralih ke produk substitusi. Contohnya, pembeli yang hanya membutuhkan stimulus rasa kafein tanpa mencari suasana cozy di kafe hanya akan membeli kopi dalam bentuk rencengan. Kemudian ia menyeduh kopi tersebut sendiri. Ini membuat kopi rencengan adalah produk substitusi dari pelayanan dan produk kopi latte yang diminum atau dinikmati di kafe. Setelah tadi kita mempelajari terkait definisi dan hukum permintaan pasar, serta adanya contoh soal permintaan dan bagaimana menggambarkannya dalam grafik, serta juga kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pasar, sehingga nanti ketika kalian ingin memprediksi permintaan pasar, dapat dilakukan lebih sistematis dan terarah. Akhir kata, semoga ilmu ini berguna untuk kalian ke depannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore.